Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manis, welcome back to Bisnis Bisik-bisik Manis. Oke nih Sobat Manis, kembali lagi sama Bisnis. Kita kenalan dulu ya dengan orang-orang yang baru nih di podcast. Pertama pasti udah kenal dong sama saya AM, saya Hafizah, saya Muhammad Arya Mahameru, dan terakhir saya Bagas Asitar Farsyad. Oke, di sini kita akan membahas pertentangan yang lagi naik daun, yang lagi hot banget di Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak ini apa? Aduh, apa nih ya kayaknya? Dekat-dekat waktu ini ya. Waktu ini ya. Yang lagi rame itu ya. Yang lagi hits banget nih Kak. Di tiap jalan. Apaan? Iya, di tiap jalan ada kan, masih nemuin tuh warna merah, terus warna kuning, apa lagi? Biru Kak. Pagi biasanya di tiang listrik gitu, Pak. Tiang listrik banget, ini tahu banget nih Arya. Ya, apa tuh guys? Kita akan membahas tentang demokrasi. Nah, jadi banyak banget pemuda sekarang yang belum paham apa itu demokrasi, yang belum paham tentang berkedaulatan atau politik aja. Banyak banget pemuda-pemuda Indonesia ini yang belum tahu atau belum ada wawasan untuk kesana gitu. Nah, dari teman-teman sekalian di sini ada yang tahu nggak apa itu demokrasi? Dari Kak Bagas coba. Nggak apa kali sih. Jadi yang saya tahu jadi apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemilihan untuk kita sebagai warga negara Indonesia untuk untuk memilih pemimpin kita sendiri. Cuman kalau kita nih sebagai murid-murid yang aktif di sekolah, berarti kita harus memberikan suara kita itu kepada pemilihan ketua OSIS. Jadi kalau misalkan kita emang nggak bisa buat nanti saat pemilihan presiden, berarti kita ngasihnya suara kita ke pemilihan yang lain seperti pemilihan ketua OSIS lah atau pemilihan ketua eskul lah. Jadi intinya kalau yang dari saya tahu, demokrasi adalah suatu sistem pemilihan untuk kita memilih pemimpin kita sendiri gitu teman-teman. Kalau dari Hafizah atau Arya dulu nih, maunya yang mana dulu nih? Boleh ya. Hafizah dulu. Kalau menurut saya ya, yang saya tahu tentang demokrasi itu mengambil keputusan yang terutama tuh keputusannya itu ada di tangan rakyat gitu Kak. Jadi rakyat itu pemegang kekuasaan utama dalam pemilihan demokrasi. Lalu Arya? Oh, menurut saya demokrasi itu dari kata demo dan kasih. Ya. Itu intinya sih hampir sama kayak Kak Bagas. Jadi tentang pemilihan suara atau pemilihan umum yang sifatnya itu terbebas. Jadi nggak ada paksaan ataupun nggak ada sifatnya campur tangan antara pihak satu dan pihak lain. Jadi benar-benar kita tuh milih pemimpin atau memilih sesuatu dengan kebebasan kita gitu. Kebebasan berpendapat ya. Oke, jadi tadi itu kita udah tahu nih pendapat-pendapat tentang demokrasi dari mulai Kak Bagas. Itu contoh kecil demokrasi, bener banget teman-teman. Itu ada di sekolah. Jadi kayak kemarin nih kita baru pemilihan ketua OSIS kan. Nah, itu sistem demokrasi juga tuh. Nah, tadi kata Arya juga kan, sistem demokrasi itu dari pilihan kita sendiri pure tanpa ada paksaan orang lain. Dari Hafizah itu kekuasaan itu ada di tangan rakyat, dan itu benar semua teman-teman. Jadi demokrasi itu emang sebuah sistem pemerintahan yang memang berkedaulatan di tangan rakyat. Nah, menurut kalian nih, kalian udah termasuk pemuda-pemudi belum sih? Sudah kan. Nah, di tahun 2024 ada yang udah milih belum? Belum. Aku udah milih. Kita sih tim 2007. Oh, 2007. Maaf ya. Keluaran nih 2007 awal aku udah milih. Udah milih berarti. Ya, aku 2006 akhir gitu kan. Nah, nanti di 2024 ini kita akan ada pilpres. Nah, kalian pernah baca tentang politik-politik gitu nggak sih? Pernah sih kalau buat lewat kayak di media sosial baru pernah, misalkan kayak ya pilpres ini misalkan kan ada yang mencalonin, pokoknya banyak. Kak Bagas? Ya kalau di VKG atau FYP lain pasti ada ya kalau tentang pilpres gitu lewat. Jadi kita
cuman kayak baca terus tahu oh jadi yang bakal jadi calon presiden itu siapa, nanti dia sama siapa, terus kader-kadernya siapa, ya kita cuma sekedar tahu lah kalau gitu. Cuman kalau kita lebih tertarik lagi ke dalamnya gimana, ya kita bisa juga cari lewat internet atau lain hal sebagainya, karena emang kita dikasih tempat gitu loh buat kita mencari tahu tentang hal itu. Hafiza, gimana nih Hafiza? Sama sih Kak, itu dari media-media sosial kayak TikTok itu kan pasti juga FYP itu Kak tentang pilpres yang nanti ada di tahun 2024, tentang siapa calonnya, kayak gitu-gitu sih Kak. Iya bener banget. Jadi kembali lagi ke awal, topik awal yang tadi aku sebutin, itu pemuda itu ya kita yang usianya itu 16 tahun sampai 30 tahun itu disebut pemudi-pemuda. Nah, jadi itulah generasi yang terbebani untuk memajukan negara gitu. Jadi bukan memajukan negara juga, memajukan ya bidang politik lah atau bidang apa yang di pundaknya itu merasa terbebani dengan harapan-harapan yang akan dihadirkan dari masa yang orang-orang petinggi yang udah masanya tuh udah habis gitu loh, yang udah masanya habis. Nah, ngomong-ngomong tadi kalian ngomongin bakal calon presiden, terus habis itu pemilihan, ada nggak sih karakter-karakter yang menurut kalian itu harus kayak gini nih, sifat kayak gini yang harus dipunyain sama pemimpin gitu? Ada sih, ada. Ayo, dari Arya dulu, oke. Kalau dari saya mungkin karakter ataupun sikap presiden yang cocok jadi pemimpin, yang pertama itu bertanggung jawab, juga yang kedua itu juga memiliki akhlak yang bagus juga, karena kan kalau pemimpin akhlaknya semena-mena dia nggak bakal bisa organisasi masyarakat juga kan. Juga itu aja sih. Itu gimana? Kalau dari saya yang pertama tuh pasti sama ya Kak, akhlak itu yang paling pertama. Terus itu yang mengutamakan rakyatnya itu sendiri, itu penting banget sih menurut saya. Kalau dari aku sendiri, kita kan namanya manusia, kita nggak bisa samain pilihan-pilihan kita. Ada beberapa orang yang lebih condong ke pemimpin yang akhlaknya tinggi, juga ada orang yang beberapa sebagian yang condong mereka lebih memilih pemimpin yang memiliki sifat yang tegas ataupun sifat yang lucu atau hal yang lain sebagainya. Cuman kalau memang dari diri saya sendiri, saya lebih condong dan saya juga lebih suka kepada pemimpin yang memiliki sikap yang tegas dan memiliki sifat seperti pemimpin-pemimpin pahlawan nasional gitu. Jadi kayak gas, pemberani, yang seperti itulah yang cocok pemimpin sesuai pandangan saya. Nah itu kalau yang tadi pemimpin yang udah aku sampaikan ya. Cuman kita coba tanya nih ke KM. Kalau buat KM nih gimana pemimpin yang cocok untuk KM sendiri? Kayaknya ada kriteria tersendiri. Iya, pertama kalau misalkan untuk di kalangan yang sekolah yang dekat-dekat kita, yang pemimpinnya pasti yang pertama yang bertanggung jawab, bener banget kata Arya. Terus yang kedua yang bisa ngejalanin omongannya, yang bisa dipegang omongannya, janji-janjinya. Terus yang ketiga juga akhlaknya benar-benar harus bagus banget, karena pemimpin itu kan contoh ya, model untuk kita semua. Apalagi kalau misalkan presiden itu pasti model berapa juta umat, maksudnya berapa juta rakyat yang pengikut dia yang bakal dia tanggung jawabin gitu. Jadi ya itu aja sih. Nah untuk selanjutnya ada kriteria tersendiri gitu. Nah kalau misalkan di yang mencakup lebih luas seperti presiden itu, aku kriterianya itu yang gak gimana-gimana, yang gak banyak omong aja. Maksudnya kan banyak banget orang-orang atau petinggi-petinggi yang kalau misalkan mau dapet jabatan tersebut dia umbar janji manis kan. Jadi itu cuman omong kosong belaka, pas nanti udah terpilih gitu dilupain janji-janjinya, nggak dilaksanain. Bener banget gitu sih, omongan doang, omong doang. Tapi coba kita lihat nanti presidennya siapapun presidennya, apapun visi misi dan apapun tujuannya, semoga baik untuk kesejahteraan rakyat. Amin. Oke, kalian ini ada tertarik gak sih sama yang namanya kayak, kan sekarang nih tadi kalian bilang nih kalian belum terlalu tertarik banget sama politik kan? Yes. Nah baru tertarik kayak cuman ada di FYP TikTok, ada di branded sosial media gitu. Nah inilah salah satu faktor kenapa Indonesia ini tuh bukan minim tentang pemuda yang paham politik, enggak. Sebenarnya banyak banget pemuda yang pengen
berwawasan politiknya tuh pengen berkembang lagi, tetapi kurangnya wadah gitu kan. Tapi ada di beberapa partai politik yang itu dia tuh membuka akses atau membuka apa ya, jalan untuk pemuda tuh biar paham politik gitu. Itu dilihat dari banyak banget deh partai-partai. Kalau nggak salah saya lupa partainya apa, warna hijau, saya lupa banget itu partai apa. Nah itu partai itu ngebuka wawasan tentang politik. Nah langkah awal juga buat sobat manis kalau yang mau kenal politik lebih lanjut itu bisa dari workshop. Nah jadi kemarin aku sedikit cerita ya di sini. Kemarin itu aku ikut workshop di Masjid Istiqlal tentang demokrasi dan perdamaian. Jadi di situ kita dijelasin sekian banyak 275 penduduk di Indonesia yang 50%-nya itu adalah pemuda. Berarti banyak banget juga pemuda yang harus paham tentang politik gitu zaman sekarang ini, karena sebagian besarnya juga pemuda dan banyak juga di usia senja. Jadi 50% pemuda nih yang pemikirannya sudah matang. Nah 50% lagi yang orang dewasa dan usia senja. Nah mana yang lebih harus menonjol, ya otomatis pemuda dong. Nah di sini juga masalah terbesar sebenarnya masalah ini nggak besar, tapi kayak bisa lah kita ajari para pemuda ini tuh untuk kenal dunia politik. Nah kalau misalkan nggak kenal sama sekali sama pemimpin, sama bakal calon pemimpinnya, ya kalau asal pilih gimana kan? Jangan sampai asal pilih juga. Nah ini menjadi rumusan masalah juga sih sebenarnya di sekarang ini. Kalau misalkan yang anak muda yang nggak paham politik, ya kalau pas coblos ya asal coblos. Terus nanti ketika si A jadi pemimpin terus ada kinerja yang kurang baik atau ada janji-janji atau apanya yang visi-misinya yang nggak terlaksana, yang tidak terpenuhi, benar, itu pasti pemuda itu kayak ngejudge gitu nggak sih? Kan sekarang kalian udah sering lihat banget kan di komen-komen, iya menjatuhkan, itu Komen-komen negatif. iya benar banget. Itu pandangan kalian kayak gitu gimana tuh? Itu salah, emang salah si pemimpin atau salah si orang-orang yang ngejudge itu? Kalau dari kita tergantung kita lihat dari sudut pandang yang mana dulu ya, kan jadi setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda-beda. Entah dari orang si netizennya itu melihat sosok pemimpinnya kurang cocokkah sama dia, ataukah memang dari pemimpinnya itu yang kurang gimana ya, kompeten. Iya, kurang kompeten di mata para warga-warga masyarakat Indonesia. Jadi kita nggak bisa yang namanya cari tahu masalahnya tuh langsung dipatok yang oh jadi ini masalah, enggak. Jadi kita harus yang namanya buka ruang, kita lihat oh jadi ada kemungkinan dari pemimpinnya tersendiri, atau juga bisa ada kemungkinan dari netizennya sendiri yang memang tidak suka secara personal kepada pemimpin tersebut. Memang bisa diartikan salah, cuman ya inilah politik, pasti ada aja kejadian-kejadian yang memang sebuah pemimpin bakal dikritik, dan juga sebuah masyarakat Indonesia atau sebuah netizen akan mengkritik. Jadi seperti itu. Kalau Arya gimana? Kalau dari saya kan benar tadi kata Bagas banyak sudut pandangnya, nggak semuanya kita bakal di satu sudut pandang. Yeah. Cuman menurut saya hal paling utama ya awalnya itu emang dari pemuda-pemudinya yang pertama kali memilih. Kayak misalkan dia kan awalnya misalkan dia nggak tahu tentang politik, dia asal memilih, karena itu kan salah dia juga kan, karena dia nggak memperdalam ilmu politiknya. Jadi lebih ke sumber awalnya dulu sih tentang pemuda-pemudi itu, yang lebih kita harus tingkatin lagi tentang ilmu-ilmu ataupun biar bijak cara memilih ataupun cara memilih pemimpin-pemimpin yang bagus ataupun yang berkompeten untuk negara Indonesia ini. Itu gimana? Sama sih Kak, kita sebagai pemuda-pemudi juga harus cari dan menseleksi pemimpin-pemimpin yang kompeten kayak gitu, karena kita juga nggak bisa langsung asal pilih aja tanpa ngelihat visi misi dan lain sebagainya gitu kan. Terus kita juga harus pikirin tuh ke depannya pemimpin ini beneran cocok gak sih untuk negara kita. Dan kalau untuk masalah mengkritisi itu bisa juga balik lagi ke sudut pandang yang berbeda. Bisa aja mungkin memang masalah dianya aja nggak suka sama orang itu, jadi masalah pribadi personal gitu ya. Nah di sini tuh kalau kalian tahu pemuda juga punya peran aktif, ada juga pemuda sebagai agen perubahan, pemuda juga sebagai agen kebangkitan sosial. Nah itu tuh kita bisa terapin juga di diri sehari-hari. Kalau
sosial kan kita lebih ke sekolah ya, karena sosial kita itu ya nggak jauh-jauh dari sekolah dan masyarakat gitu loh, belum mencangkup ke dunia yang lebih luas lagi. Nah, cara kalian mulai demokrasi atau mulai menyuarakan pendapat itu dari hal kecil tuh apa aja sih dari lingkungan sekolah? Di kelas Ya, kayak pemilihan ketua kelas itu kita juga bisa lewat memilih. Ya, voting Kak, bukan cuma asal tunjuk oh ini loh yang bakal jadi ketua kelas, nggak gitu. Jadi kita juga bisa nerapin dari hal-hal kecil yang seperti itu aja. Kalau selain dari kelas nih, ada Kak Bagas dari apa? Tanya ketua OSIS dan kelas lah gitu. Apa ya, selain gini deh, biasanya demokrasi itu selain kita memilih suatu pemimpin, kita juga bisa yang namanya dalam ruang lingkup pekerjaan sekolah. Jadi biar saya jelasin, kayak misalkan kita bagi-bagi pekerjaan-pekerjaannya masing-masing. Jadi oke, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini. Jadi kayak kita tuh nggak sendiri aja nunjuk, tapi kita juga secara bersama-sama ya namanya kita menyuarakan pendapat kita tentang kerjasama yang baik dalam mempekerjakan kerja kelompok tersebut. Jadi ada yang bagiannya dalam mengurusi proposal lah atau hal sebagainya. Ini nggak cuman mencakup di dalam pemilihan saja. Demokrasi juga bisa kita terapkan di kehidupan kita yang sehari-hari, gitu kan. Kalau Arya nih, Kalau saya mungkin bisa, kalau hal kecil misalkan pemilihan ketua eskul ataupun misalkan ada acara nih, kita kan pasti bikin kepengurusan panitia. Jadi lebih ke demokrasi ataupun lebih ke diskusi. Kamu job desk-nya kayaknya bagusnya kemana? Jadi kamu kayaknya bagusnya lebih ke ngurus ini deh. Jadi gitu. Oke, coba kalau dari segi KM sendiri nih, gimana? Pendapat KM? ya benar juga sih, karena kan di sini banyak banget orang yang takut salah ya. Sebenarnya kalau misalkan di ruang lingkup yang lebih kecil itu bersuara ya emang wajib nggak sih? Jadi kadang tuh di kelas aja ada orang yang kalau kita lagi diskusi sama-sama nih, lagi musyawarah gitu, jadi itu ada demokrasi kan, kebebasan berpendapatnya juga. Tapi di situ kadang ada anak yang kayak ngerasa diem gitu, sementara kalau dia ditunjuk ya dia iya aja, tapi ngerasa kayak gak nyaman, itu bukan passionnya dia, disuruh untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi pentingnya berani bersuara, pentingnya demokrasi itu ya harus dari lingkup kecil dulu, baru ke yang besar. Dan juga ada kutipan dari founding father, yaitu presiden pertama kita, berikan saya 10 pemuda dan akan saya guncangkan dunia. Itulah hebatnya pemuda Indonesia gitu loh, karena emang benar-benar suara pemuda itu tuh menentukan arah jalan tujuan suatu negara. Karena ya kalau misalkan masa senja terus masa senja, orang-orang di usia senja itu yang terus meluncur di dunia politik atau segala macam, kita di ruang lingkup negara dan atau misalkan bisa juga kelas kan, itu kan guru juga kan termasuk orang dewasa dong. Masa kalau kita mengacu pada kayak pemimpinnya yang masa tua terus, nanti negara kedepannya gimana kalau misalkan orang-orang yang masih kerja itu tuh udah pensiun ibaratnya gitu. Tidak ada yang lanjut. Iya benar. Jadi emang penting banget untuk masa muda sekarang ini kita belajar demokrasi dan bermusyawarah dan berani bersuara. Oke, jadi di workshop saya yang kemarin itu di Masjid Istiqlal, acara The Voice of Istiqlal itu, saya dapat ilmu baru, ilmu tentang politik juga, tentang pemuda-pemudi dalam demokrasi itu kayak gimana sih, mulai tahu dunia politik itu gimana sih. Dan kita tuh nggak harus diem aja tentang perpolitikan Indonesia gitu loh, karena banyak anak sekarang yang kayak ya udahlah emang kayak gitu berarti salah pemimpin, ya enggak dong. Coba kita kembalikan lagi ke diri kita, cara pandang kita ke politik itu gimana supaya di masa yang mendatang itu negara kita tuh kayak lebih baik gitu. Nah, Pak Edwin dan Pak Cecep ini, Pak Edwin ini salah satu DPRD RI yang kemarin datang di acara itu sebagai narasumber, dan Pak Cecep juga itu ngasih tahu kalau pemuda itu memang perannya penting banget dalam demokrasi dan dunia perpolitikan. Dan mimpi pemuda itu tuh harus banget juga ada yang mau jadi terjun ke dunia politik atau politikus gitu loh, karena banyak banget pemuda sekarang yang pengennya itu kayak, coba kita tanya cita-cita salah satu, cita-citanya apa?
Saya pengen jadi pengusaha sih. Pengusaha. Ya? Saya pengen jadi artis. Artis. Kalau Arya apa? Jadi astronot. Nah, dari sini kita banyak banget survei kemarin itu yang membuktikan kalau misalkan pemuda ini kurang tertarik dalam politik gitu. Padahal yang penting saat ini ya di dunia perpolitikan ini gimana caranya kita membenahi sistemnya, bagaimana kita cara pandang dari kacamata sudut sosial kita, dari kacamata politiknya itu gimana. Nah itu yang penting banget. Jadi Pak Edwin dan Pak Cecep ini mengajak pemuda-pemuda Indonesia itu untuk terbuka, membuka mata tentang dunia politik kita di Indonesia ini. Nah salah satunya kalian bisa baca-baca tentang artikel sistem Indonesia tuh kayak gimana sih dan sudut pandang kalian tuh gimana sih. Nah supaya kalian udah memahami cukup untuk diri kalian sendiri. Terus kalian bisa sharing-sharing sama teman, bisa ikut workshop juga. Itu salah satunya yang membuat pemuda itu tuh buat paham politik ini gitu. Demi nanti keberlangsungan nanti ini di Pilpres 2024 ini. Jadi pemuda juga udah ada bekal untuk politiknya gitu loh. Gak asal salah pilih yang tadi nanti tuh. Kalau salah pilih hasilnya kayak gini lah, kita dijudge segala macam karena gak sesuai harapan. Nah, jadi menurut kalian penting nggak pemuda untuk paham demokrasi dan politik saat ini? Penting banget kan? Oke, itulah tips dari aku. Itulah ilmu yang aku dapat dari Pak Edwin dan Pak Cecep ini. Jadi mulai sekarang banyak pemuda yang harus baca-baca, yang harus membuka mata tentang dunia politik juga. Oke, ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya cukup deh kalau dari aku. Nah, oke, kita juga mau promosiin tentang wirausaha di OSIS Mani Mapes Jakarta. Nah, di sini kita akan kasih tahu info lebih lanjut. Nanti sini kita harus ting. Jadi ada info lebih lanjutnya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Buat kalian yang ada request tentang cerita episode selanjutnya, episode itu bahas tentang apa sih enaknya, bisa komen di bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and